Ke depan, Kementerian Sosial akan mempercepat dan mempermudah bantuan sosial PKH maupun BPNT dengan menyiapkan inovasi terbaru. Nah, ini dengan sebuah inovasi terbaru, Kementerian Sosial berencana akan mempercepat dan mempermudah bantuan sosial PKH maupun BPNT ke depannya. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak video ini sampai akhir dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira untuk Sobat YouTube semuanya. Bahwasanya ke depan Kementerian Sosial ini akan menyiapkan inovasi untuk mempercepat dan memudahkan penyaluran bantuan sosial atau pencairan bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT. Nah, dengan cara apa dan bagaimana inovasinya? Maka dari itu simak video ini sampai akhir, dan sebelum kita lanjut silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video. Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, Sobat YouTube pasti sudah mengetahui bagaimana cara mencairkan bantuan PKH dan bantuan BPNT selama ini. Nah, sejak tahun sekitar 2017, bantuan sosial baik berupa PKH maupun BPNT ini dicairkan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Himbara dengan mentransfer saldo bantuannya ke rekening atau kartu KKS KPM masing-masing. Untuk bantuan PKH, dalam penyalurannya, KPM bisa mencairkannya dalam bentuk tunai atau ditarik tunai di kartu KKS yang sudah berbasis ATM. Sedangkan untuk bantuan BPNT, cara pencairannya KPM bisa mengecek terlebih dahulu saldo bantuan pangan non tunainya di agen atau e-warung setempat yang sudah ditunjuk oleh bank penyalur yang sudah bekerja sama dengan dinas sosial setempat. Nah, selama ini memang ada beberapa laporan-laporan terkait penyalahgunaan kartu KKS karena mungkin masih ada KPM baik PKH maupun BPNT yang kartu KKS-nya ini tidak dipegang sendiri, sehingga mengakibatkan adanya peluang dalam penyalahgunaan bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT. Maka dari itu saya himbau kepada Sobat YouTube semua yang merupakan KPM, PKH dan BPNT, tetap ya, KKS ini wajib dipegang sendiri untuk menjauhkan hal-hal yang buruk, untuk menjauhkan dari kecurangan dari kecurangan atau mungkin potongan-potongan bantuan sosial atau mungkin penyalahgunaan kartu. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube. Nah, untuk meminimalisir, nah maksud saya ini meminimalisir penyalahgunaan bantuan sosial tersebut, Kementerian Sosial ini telah menyiapkan inovasi dalam penyaluran bantuan sosial. Nah, ini kalau bansos ini berarti PKH dan BPNT kalau dari Kementerian Sosial. Yang selama ini lewat kartu KKS, ini rencananya nanti ke depan, ini mungkin sekitar bulan Agustus ini launchingnya, dalam mempercepat dan memudahkan penyaluran bantuan sosial serta memudahkan upaya pengawasan dan kendalian. Nah, ini Kementerian Sosial menyiapkan inovasi dengan menggunakan financial technology atau disingkat dengan fintech.
Nah, vintage ini berupa teknologi ya. Jadi juga selain nanti bisa mempercepat dan memudahkan penyaluran bansos agar tidak terjadi keterlambatan mungkin, karena memang selama ini dalam penyaluran bansos ini ada yang terlambat dalam penyalurannya. Kadang bank ini dengan bank yang lainnya itu hanya berbeda harinya. Ada yang lebih cepat cairnya, ada yang lebih lambat cairnya. Namun ini tidak menjadi sebuah permasalahan yang utama ya, karena yang penting itu bantuannya bisa cair kan. Nah, karena memang selama ini misal ya untuk bantuan BPNT yang menjadi temuan dari Kementerian Sosial juga terkendalanya dalam pengawasan dan pengendalian juga, termasuk rencana e-warung yang akan dihapus karena ada beberapa mungkin yang menjadi temuan Kementerian Sosial di mana ada e-warung yang menjual bahan pokok sembako jauh dari harga pasar atau lebih mahal. Nah, maka dari itu Kementerian Sosial berharap dengan teknologi ini, teknologi vintage ini, maka memudahkan Kementerian Sosial melakukan pengawasan dan pengendalian. Dan juga dalam penggunaan bantuan sosial, misal uang PKH. Uang PKH ini kan diperuntukkan untuk biaya pendidikan ataupun memenuhi gizi kesehatan ibu hamil atau anak usia dini, atau mungkin kesehatan gizi lansia dan disabilitas berat. Namun mungkin ada beberapa yang tidak membelanjakan bantuannya ini sesuai dengan peruntukannya. Nah, dengan teknologi ini nanti diharapkan penggunaan atau pembelanjaan bantuan sosial ini sesuai dengan peruntukannya. Jadi tepat sasaran ya di sini. Nah, penggunaan alat secara manual itu masih banyak kekurangan memang, dan tidak tepat sasaran bagi penerima manfaat. Inovasi Kementerian Sosial dengan menggunakan vintage dalam penyaluran bansos merupakan sistem yang digunakan hampir di seluruh dunia. Jadi di beberapa negara ini sudah menggunakan teknologi ini. Ya, mungkin Indonesia ini berencana nanti ke depannya penyaluran bantuan akan menggunakan teknologi ini. Nah, Kementerian Sosial ini menyambut baik dengan vintage yang saat ini hampir di seluruh dunia digunakan keuangan yang berbasis digital. Nah, kelebihan inovasi vintage dalam penyaluran bansos ini selain lebih cepat dan akurat, tapi juga lebih efektif dan efisien. Jelas itu akan sangat berpengaruh tidak hanya untuk memudahkan pengendalian, kontrol, dan pengawasan. Nah, ini dari hasil survei kedua dengan menggunakan vintage dapat mendeteksi penerima manfaat yang membelanjakan bansos di luar ketentuan. Nah, misalnya jika di software tidak ada jual rokok, nah kan bansos tidak boleh untuk membeli rokok. Jika di software tidak ada jual rokok, maka tak seorang pun bisa membeli rokok. Artinya pengendalian dan pengawasan lebih mudah dilakukan. Nah, jadi ini nanti untuk mencegah pembelanjaan bansos di luar ketentuannya. Jadi nanti biar lebih tepat ya dalam menggunakan bantuan sosial, misal berupa uang tunai. Nah, penyaluran bansos ini nanti dengan menggunakan vintage, Kemensos akan menggandeng Bank Indonesia dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, implementasi vintage ini secepatnya akan dilakukan dan semoga nanti insya Allah akan launching di tanggal 17 Agustus tahun 2021 ini. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube, dengan menggunakan teknologi vintage tadi diharapkan Kementerian Sosial bisa mempercepat dan memudahkan dalam penyaluran pencairan bansos PKH maupun BPNT, dan juga dalam mempermudah pengendalian dan pengawasannya agar uang bansos ini dapat dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya.
sesuai dengan peruntukannya. Misal kalau PKH untuk biaya anak sekolahnya atau memenuhi kebutuhan gizi anak balita atau ibu hamil, lansia atau disabilitas berat. Nah, demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.